Cerita berawal ketika seorang pegawai dari salah satu perusahaan konstruksi menerima kabar kepindahan tugas. Sebut saja Yanto. Dia ditugaskan untuk mengawasi proyek renovasi di salah satu kota di Kalimantan. Yanto merupakan pemuda biasa dengan keinginan sederhana. Ingin menunjukkan bahwa dia bisa hidup sukses di tanah perantauan. Dengan berbekal tiket di tangan dan tekad yang sudah bulat, Yanto pun terbang dari Semarang menuju ke Kalimantan. Perjalanan ditempuh sekitar 2 jam. Yanto pun sampai di bandara dengan muka yang sedikit lelah dan mengantuk. Dalam perjalanan keluar bandara, dia kemudian dijemput oleh seorang teman. Sebut saja Dedi. Dedi merupakan salah satu karyawan di PT tersebut. Dia adalah warga lokal di seputaran PT yang direkrut oleh office boy. Pertemuan dengan Dedi pun menjadi awal petualangan baru Yanto di tanah seberang. Dalam perjalanan menuju kantor, Dedi sempat menunjukkan lokasi proyek yang akan dikerjakan oleh Yanto. Tempatnya tidak terlalu jauh dari kantor. Dengan suasana panas terik matahari ditambah dengan bangunan yang terbengkelai, yang nantinya akan disulap menjadi layak huni kembali. Di kantor, Yanto bertemu dengan Pak Randy. Beliau merupakan pimpinan di proyek tersebut. Pria kurus dengan kumis tebal, berperawakan, umur sekitar 45 tahun. Mereka pun berbincang-bincang santai dengan ditemani teh hangat manis yang dihidangkan oleh Dedi. Mulai dari pertanyaan seputar asal-usul keluarga sampai dengan perihal background pekerjaan apa yang telah dilakukan. Di dalam perbincangan tersebut, Pak Randy juga memberikan beberapa saran dan nasihat. Dek Yanto, kalau di Kalimantan, hati-hati dalam bersikap dan berucap. Terus, jangan coba-coba mempermainkan hati wanita sini, bisa bahaya. Ucap Pak Randy sembari meminum teh yang sudah mulai dingin. Yanto pun mengangguk, tanda mengerti. Terus, apalagi Pak yang menjadi pantangan atau pamali di daerah ini? Ucap Yanto dengan nada ragu. Sambil tersenyum, Pak Randy pun berkata, "Jangan minum air Sungai Barito kalau kamu ndak mau balik lagi ke pulau ini. Kamu belum menikah kan, Yan? Nanti kepincut sama cewek sini loh. Kan cewek di sini putih-putih macam cindo." Ucap Pak Randy sambil tertawa. Yanto yang mendengarkan ucapan Pak Randy hanya bisa tersenyum simpul. Keesokan harinya, Yanto ditemani dengan Dedi dengan menggunakan motor bebek bututnya pun segera mengecek proyek. Lokasinya masih jalan berpasir dengan rumput-rumput ilalang yang cukup tinggi menghiasi sekitaran bangunan tersebut. Bangunannya sudah tidak dipakai
mungkin ada 20 tahun. Dari kejauhan, Yanto pun menghela nafas panjang. Ini mah lokasinya seram, gumam Yanto. Kemudian Yanto memberanikan diri untuk masuk lebih dalam ke dalam proyek. Dinding-dinding rapuh dengan lumut yang menghiasi, serta udara lembab saat pertama kali Yanto menginjakkan kaki di dalam gedung. Gedungnya udah rusak parah ya Mas Dedi, ucap Yanto. Iya Mas, hati-hati ya Mas Yanto, nanti ketemu hantu loh. Hus, kalau ngomong jangan ngaco. Ntar kalau setannya denger gimana? Ucap Yanto dengan nada agak tinggi. Kemudian mereka berdua melanjutkan kembali penelusuran di bangunan tersebut. Bangunan ini sendiri punya panjang sekitar 100 meter dengan lebar sekitar 10 meter. Cukup panjang untuk sebuah bangunan dengan satu lantai. Di setiap sudut ruangan, debu tebal serta sarang laba-laba menjadi pemandangan yang biasa mereka lihat. Mas Dedi, nanti pick up sewaan udah bisa diambil. Sore sekalian jemput tenaga kerja ya, yang akan mengerjakan renovasi. Sekitar 15 orang dari Jawa, ucap Yanto kepada Dedi. Sore harinya, Dedi menjemput tim yang akan mengerjakan renovasi tersebut. 15 orang terdiri dari 1 orang mandor, 9 orang tukang, dan 5 orang kenek. Rencana durasi pekerjaan sekitar 3 bulan. Bangunan tua itu akan direnovasi sebagai kantor dan akan dioperasikan segera setelah selesai. Keesokan harinya, Yanto beserta 15 tenaga kerjanya mulai membersihkan area di bangunan terbengkalai tersebut. Meja, kursi yang sudah lapuk dan berdebu pun mereka keluarkan. Kertas-kertas koran dan plastik bekas pun mereka singkirkan. Kemungkinan area ini jadi tempat gudang sebelum akan direnovasi. Aroma jamur juga terasa di dalam ruangan dengan bekas air dari atap yang bocor hampir di setiap ruangan. Terdengar suara serak dari kejauhan. Pak Yanto, Pak, nanti kita lembur ya. Eman-eman udah nyampe di perantauan kok ndak dilemburin. Ucap Mandor Kusno seraya menghampiri Yanto. Tubuh gempal dengan postur sekitar 160 cm dengan kulit agak gelap datang mendekati Yanto. Yanto pun menjawab, "Boleh Pak, cuma jangan lupa absen ya, biar ada bukti kalau jenengan dan tim itu lembur." Kusno pun mempersiapkan genset, lampu untuk penerangan lembur serta alat-alat kebersihan agar nanti malam bisa kerja lembur. Saat malam tiba sekitar pukul 18.30 WITA, Yanto datang untuk mengecek pekerjaan. Malam itu suasana sedikit mencekam. Udara malam yang dingin ditambah tidak ada bulan atau bintang yang kelihatan menambah seram suasana di lokasi proyek. Suara palu sahut-sahutan terdengar. Suara bising dari gerinda yang memotong besi juga terdengar. Dalam kondisi tersebut,
Tiba-tiba, Yanto merasakan sesuatu yang tidak enak pada perasaannya. Seolah sesuatu sedang mengamati dia dari balik dinding yang akan dibongkar. Samar-samar, dia juga mencium aroma anyir di sela-sela bau debu dan jamur. Cuman, pada malam itu, Yanto tidak berpikir aneh-aneh. Dia menganggap bau anyir itu karena bau gedung yang sudah lama terbengkalai. Di hari kedua, Yanto mulai mengawasi proyek renovasi gedung tua dimulai dari pagi hari. Langkahnya cukup berat. Dia masih terbayang gedung yang sedang direnovasi itu muncul di mimpinya. Mimpinya begitu nyata. Ia seperti bisa merasakan bangunan yang terlupakan oleh waktu dengan dindingnya retak di sana-sini. Lumut tebal menutupi sebagian besar permukaannya dan suara tetesan air dari atap yang bocor terdengar di seluruh sudut. Udara yang lembab bercampur bau anyir dan aroma jamur menciptakan suasana pengap yang sulit untuk diabaikan. Hari kedua, para pekerja masih membersihkan ruangan demi ruangan. Perabotan yang sudah lapuk dikeluarkan. Serpihan kaca dari jendela yang pecah disapu bersih, dan kertas koran tua yang berserakan dibuang. Namun, gangguan kecil mulai terjadi. Alat dan mesin tukang yang sebelumnya berfungsi normal tiba-tiba macet tanpa alasan yang jelas. Mesin ini gak ada masalah tadi pagi, kok sekarang mogok? Keluh Kusno, mandor proyek, sambil mengutak-atik alat. Aroma anyir di lorong belakang terasa semakin kuat, membuat beberapa pekerja merasa mual. Pada malam lembur, Yanto merasakan suasana yang semakin mencekam. Udara malam yang dingin tanpa bintang di langit menambah kesan menyeramkan di lokasi proyek. Suara palu yang bersahutan dan dentingan gerinda besi terdengar mengisi udara. Tetapi Yanto merasa ada suara lain yang mengiringinya. Suara langkah kaki yang samar dari arah lorong belakang. Bau anyir yang tajam semakin menyengat hidungnya. Tapi dia mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman yang terus menghantuinya. Tiba-tiba salah satu pekerja terjatuh setelah tersandung potongan kayu yang lapuk. Joko yang terjatuh mengaku merasakan ada sesuatu yang menyentuh pergelangan kakinya sebelum dia tersandung. Rasanya kayak ada yang menyenggol kaki saya, katanya dengan nada gemetar. Sementara itu, Kusno yang sedang buang air di luar gedung mengaku dilempar kerikil oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ketika dia mencari pelakunya, dia melihat bayangan perempuan berambut panjang berdiri di bawah pohon besar. Bayangan itu hanya diam, tetapi tatapannya membuat Kusno merasa merinding. Di tengah suasana yang semakin tidak nyaman, Roni, salah satu pekerja yang suka bercanda, mulai menunjukkan sikap sompralnya. Dia sering mengejek cerita mistis yang mulai beredar di kalangan pekerja.
hantu itu cuma khayalan kalian. Kalau ada hantu, suruh bantuin kita angkat kayu. Hahaha. Ucapnya sambil mengetuk-ngetuk dinding dengan palu. Namun, setiap kali dia mengetuk, suara gemuruh kecil terdengar dari dalam dinding, membuat pekerja lain merinding. Pada malam keempat, Roni dengan sengaja masuk ke lorong belakang yang dianggap paling angker oleh para pekerja. "Hei, kalau ada hantu, keluarlah. Jangan cuma sembunyi di sudut gelap," teriaknya dengan lantang. Lampu genset tiba-tiba berkedip, menciptakan bayangan perempuan berambut panjang di ujung lorong. Bayangan itu tampak diam, tetapi perlahan menghilang, meninggalkan bau melati yang tajam. Malam itu, Roni mulai mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, Roni melihat dirinya terjebak di dalam gedung yang gelap. Suara air yang menetes dari atap terdengar semakin keras. Sementara tangisan perempuan bergema di seluruh ruangan. Dia mencoba berlari keluar, tetapi setiap pintu yang dia buka hanya membawanya kembali ke ruangan yang sama. Sosok perempuan berambut panjang muncul lagi. Kali ini lebih dekat dengan mata yang kosong dan wajah penuh amarah. "Pergi dari sini. Tempat ini bukan untukmu," bisik sosok itu dengan suara serak. Roni terbangun dengan keringat dingin. Mimpi itu terus berulang setiap malam, hingga tubuhnya melemah dan dia akhirnya jatuh sakit. "Saya merasa seperti ada yang menekan dada saya saat tidur," katanya dengan suara lemah. Keadaan Roni membuat pekerja lain semakin takut, tetapi pekerjaan tetap harus berlanjut. Sosok perempuan itu mulai sering terlihat oleh para pekerja. Dia muncul di sudut ruangan, di lorong, atau di jendela gedung. Wajahnya pucat, rambutnya basah, dan matanya kosong. Kadang-kadang dia berdiri diam di bawah pohon besar dekat gedung, memandangi para pekerja tanpa berbicara. Bau melati seringkali muncul sebelum sosok itu terlihat, diikuti oleh bau anyir yang membuat pekerja merasa mual. Pada minggu kedua, gangguan mencapai puncaknya. Salah satu pekerja mengalami kesurupan, membuat semua orang panik. Di sekitar orang yang mengalami kesurupan, ditemukan jejak kaki kecil yang basah, seolah-olah seseorang baru saja berjalan di sana. Tangisan perempuan mulai terdengar dari lorong belakang, diiringi dengan suara tetesan air yang semakin keras. Beberapa pekerja bahkan mengalami mimpi buruk yang sama. Mereka terjebak di dalam gedung yang gelap dengan suara langkah kaki yang mengelilingi mereka. Yanto akhirnya meminta bantuan dari penduduk setempat. Mereka menceritakan bahwa gedung itu dulunya adalah tempat tinggal seorang perempuan yang meninggal secara tragis. Perempuan itu menjadi penjaga wilayah, dan setiap gangguan terhadap gedung itu dianggap sebagai penghinaan yang membangkitkan amarahnya. Tetua adat dipanggil untuk melakukan ritual. Sesajen beberapa bunga melati, kemenyan, dan air suci dibawa ke setiap sudut gedung. Saat ritual berlangsung,
Suara tangisan perempuan terdengar semakin keras, tetapi perlahan-lahan menghilang setelah doa-doa selesai dibacakan. Sosok perempuan itu muncul sekali lagi, tetapi kali ini lebih tenang, seolah-olah menerima permintaan maaf dari para pekerja. Setelah ritual selesai, gangguan mulai mereda. Meski beberapa pekerja tetap merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka dari kejauhan. Proyek akhirnya selesai, tetapi cerita tentang gedung tua itu menjadi legenda yang terus diceritakan dari mulut ke mulut. Yonto, meskipun berhasil menyelesaikan tugasnya, tidak pernah melupakan pengalaman menyeramkan yang dia alami selama proyek tersebut.